Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Kalau kita berbicara tentang kesehatan mata, emang banyak banget ya. Maksudnya kesehatan mata yang bisa terganggu gitu ya. Mulai dari orang harus pakai kacamata, mata minus, liner, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, salah satu yang mungkin agak nggak dinotis sama banyak orang adalah mata malas. Nah, mata malas ini kondisi yang seperti apa sih gitu? Apakah ini bisa terjadi di salah satu mata atau bisa jadi dua-duanya? Hanya terjadi pada orang dewasa atau pada anak-anak juga bisa mengalami. Kalau terjadi di anak-anak, kalau tidak tertangani dengan baik karena akses dan lain sebagainya, akhirnya apa risikonya dan bisa nggak ke bawah sampai dewasa. Nah, makanya hari ini kita akan membahas bagaimana cara menangani mata malas pada anak supaya berhenti di anak-anak dan nggak berlanjut sampai dewasa gitu ya. Nah, ngomongin tentang mata anak, kita sebelum bahas mata malas pada anak, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan mata anak ya. Kita lihat yang pertama pemirsa ya. Dibiasain makan wortel, maka si mata anak ini nggak akan mengalami gangguan. Nah, ini kayak last century myth banget gitu ya, dimana kita sering dengar banget buat generasi 90-an, nggak ngerti sih kalau sekarang Gen Z dan lain sebagainya, tapi kita tuh generasi 90-an sering banget dengar. Nggak tahu ya sampai sekarang juga mungkin kalau Anda ya googling di internet gitu ya, pasti hubungannya kalau biar matanya sehat, biar matanya kinclong, biar nggak minus, biar nggak ini itu dan lain sebagainya, harus makan wortel. Entah di jus kek, entah dijadiin sayur bening kek, entah dijadiin lalapan gitu ya. Karena orang Indonesia kan suka makan lalapan. Nah, kalau kita ingin mata anak kita sehat, tuh dari kecil harus dibiasakan makan wortel. Jadi kayaknya wortel ini menjadi rajanya buah-buahan ketika kita ngomongin kesehatan mata yang sempurna gitu. Nah, apakah memang wortel ini the only one fruit? Nggak tahu ya, fruit atau sayuran ya yang akhirnya bagus banget efeknya buat kesehatan mata kita, atau sebenarnya ya bagus sih, tapi nggak hanya wortel aja. Mungkin ada beberapa entah sayuran atau makanan atau buah-buahan lain yang sebenarnya fungsinya juga bagus atau bahkan lebih bagus dari wortel. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Gangguan penglihatan bersifat genetik dan katanya bisa menurunkan anak. Pernah nggak Anda melihat satu keluarga gitu ya, bapak ibunya pakai kacamata, tiba-tiba anaknya tuh lahir dan bertumbuh besar pakai kacamata. Nah, ini kan satu kondisi yang kayak kita kepikiran, oh berarti kalau ada gangguan mata itu pasti akan menurun. Secara genetik pasti akan menurun. Tapi sebenarnya pertanyaannya gini, ibarat kata kalau penyakit TB gitu ya, tuberkulosis, itu kan juga bukan penyakit genetik ya, hanya gara-gara habit dan akhirnya kayak ketularan. Nah, kalau sifatnya ke mata gitu ya, kesehatan mata, bapak ibunya berkacamata nih gitu ya, gangguan kesehatan mata apa gitu, tiba-tiba anaknya juga gitu. Nah, sebenarnya ini gara-gara masalah genetik atau masalah habit. Jadi kayak mungkin ya, ini mungkin bapak ibunya suka baca sambil tiduran yang katanya nggak bagus buat kesehatan mata, atau kurang konsumsi vitamin A gitu dan lain sebagainya, yang akhirnya membuat anak juga ngikutin habit orang tuanya. Nah, si anak ini jauh juga berisiko mengalami gangguan kesehatan matanya. Nanti kita bahas ya, apakah genetically proven bahwa orang tua nurun ke anak kalau ada gangguan kesehatan mata, atau sebenarnya nggak semuanya, hanya masalah habit aja ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Hanya anak laki-laki yang katanya akan mengalami buta warna. Nah, ini kan menjadi concern banget ya, kalau si anak ini nggak hanya anak laki-laki sih, maksudnya ketika mereka mau masuk kerja atau mungkin yang laki-laki mau masuk TNI, Polri gitu ya, ini kan memang harus ada tes, salah satunya ya tes fisik dan tes buta warna enggak nih gitu ya. Nah, kalau ngomongin buta warna, ini kalau Anda sering deh browsing-browsing di internet gitu ya, itu tuh banyak banget yang mengatakan bahwa hanya anak laki-laki yang berisiko mengalami buta warna. Nah, buta warna ini sebenarnya hanya spesifik, hanya terjadi pada anak laki-laki, atau sebenarnya juga kalau kita ngomongin anak perempuan, mereka juga bisa berisiko mengalami buta warna. Apakah gara-gara masalah gender bisa mempengaruhi seseorang bisa mengalami buta warna atau enggak? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa ya. Penyakit pink eye katanya hanya bisa menyerang anak-anak. Nah, pink eye, matanya warna pink gitu ya. Nah, kalau kita ngomong pink eye,
ini kan dia mungkin nggak pink-pink banget sih ya, maksudnya kayak mungkin red eye gitu ya, jadi bener-bener matanya merah. Nah kita kan sering melihat, oh orang mata merah karena iritasi, karena mungkin kemarin musim kemarau banyak debu dan lain sebagainya, polusi gitu ya, akhirnya kena deh itu debu dan lain sebagainya yang membuat mata kita iritasi. Nah kalau pink eye ini sendiri, kondisi yang seperti apa sih yang katanya hanya bisa menyerang anak-anak? Atau sebenarnya tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun juga bisa berisiko mengalami pink eye. Oke, kita lanjut yang terakhir saya. Dari kecil pakai kacamata, maka selamanya seumur hidup pasti akan pakai kacamata. Nah ini bukannya ngedoain ya pemirsa, tapi sering kan Anda ngelihat anak kecil yang entah minusnya berapa gitu ya, entah minusnya 3 atau 4, sering berjalannya waktu, ada nih beda pendapat, oh harus pakai kacamata nih biar bisa kebantu, atau kayak ada yang bilang juga, oh kalau pakai kacamata, once pakai kacamata, maka seumur hidup juga pasti akan pakai kacamata, dan pasti, let's say kayak minusnya pasti bakal bertambah dan lain sebagainya. Nah apakah sekali memutuskan memakai kacamata, maka seumur hidup pasti akan memakai kacamata? Nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan mata anak, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan mata anak. Nah, untuk mengonfirmasinya ini beneran fakta atau mitos, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Siska Kuswidiati SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Siska, apa kabar dok? Selamat pagi Mas Raden. Oke, dok, hari ini kita akan membahas seputar mata malas. Tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar kesehatan mata anak ya. Yang pertama adalah, nah ini sering banget nih dok. Jadi kayak kalau kita ngomongin kesehatan mata pasti relate-nya ke wortel gitu ya. Jadi kayak dibiasakan makan wortel dari kecil, entah dimakan di sayur gitu ya, dijadiin jus atau lalap. Kalau lalapan kayaknya anak-anak jarang lah, mungkin ada gitu. Tapi intinya wortel. Ini kayak king of the king gitu ya. Dari sesuatu yang bisa dimakan sama anak, dan gak hanya anak sih, sampai dewasa juga gitu ya. Itu pasti matanya bakal sehat terus dan gak ada masalah. Gimana ya dok? Iya, secara fakta itu fakta ya Mas Raden. Karena memang wortel itu kan memiliki kandungan vitamin ya, yang akan diubah menjadi vitamin A. Namun sebetulnya nggak privilege-nya wortel aja. Karena kalau dikasih wortel terus kan bosen ya. Betul. Jadi kita bisa ganti-ganti dengan buah-buahan atau sayur-sayuran lain yang punya konten yang sama, isinya sama. Ya contohnya misalnya brokoli, kita bisa ganti juga dengan buah-buah yang lain. Jadi warna-warna yang cerah, warna-warna yang hijau itu memiliki antioksidan yang tinggi juga. Jadi itu bisa menjadi makanan yang bisa ganti-ganti menggantikan wortel. Jadi kalau wortel itu sama bosen. Tapi ada makanan lain yang memiliki gizi yang sama, itu bisa dipakai. Kayak mungkin kalau dokter ngomongin yang mencolok-mencolok kayak paprika gitu juga ya, jadi paprika, kalau anak-anak cabai kayaknya enggak ya. Mungkin yang dewasa-dewasa makannya cabai. Lalu bisa juga bayam. Bayam? Bayam itu bagus ya, bayam. Lalu sekarang yang lagi superfood ya, misalnya kayak kale gitu ya, itu juga bagus sekali untuk mata. Jadi sebenarnya banyak sekali gizi-gizi yang ada di makanan selain wortel. Itu bisa jadi ganti-ganti biar nggak bosan. Nah itu dia, yang pertama adalah wortel betul, tapi privilege itu tidak hanya diterima oleh wortel ya, maksudnya banyak sekali buah-buahan, sayur-sayuran juga bisa menggantikan wortel. Tapi gini dok, ini jadi pertanyaan, karena orang akhirnya kayak udah mindsetnya seperti itu, mau nggak mau ya nggak ada salahnya juga sih ngasih wortel selama si anaknya juga oke-oke aja gitu ya. Tapi gini, kalau akhirnya kayak orang tua kan mungkin banyak yang generasinya konvensional ya dok, udah kekeh mareka pokoknya harus wortel gitu ya. Ya udah dari kecil tuh anaknya itu ya either diolah dengan berbagai macam olahan masakan gitu ya. Yang penting intinya adalah bahan utamanya itu wortel, dengan harapan mata anaknya nggak akan mengalami gangguan. Oke nggak sih, maksudnya kayak bener nggak ketika si anak itu di setiap mealsnya dia dikasih wortel, pasti sampai gede matanya nggak akan bermasalah? Sebetulnya wortel itu vitamin ya.
Jadi kandungan vitamin, artinya kandungan tambahan makanan yang memiliki untuk kesehatan tubuh kita. Tapi bukan menjadi syarat utama untuk sehat dari yang ada di wortel itu. Ada beberapa hal lain yang mempengaruhi ya, genetik, gaya hidup, makan wortel oke, tapi junk food misalnya setiap hari jadi nggak sehat. Jadi tetap aja berimbang dengan gaya hidup yang sehat, dengan makanan yang sehat itu sangat baik. Oke, jadi memang pola hidupnya harus jauh lebih sehat gitu ya. Jadi jangan kayak, dok aku udah makan wortel tapi setiap hari aku makan junk food. Ya nggak juga gitu ya. Nanti matanya bisa rusak. Oke dok, kita lanjut yang kedua. Nah ini, gangguan penglihatan itu sifatnya genetik. Jadi kayak orang tuanya ada masalah penglihatan, apapun itu pasti akan turun ke anak. Atau gimana tuh dok? Ada beberapa penyakit mata yang memang diturunkan ya. Contohnya misalnya glaukoma itu memang diturunkan. Lalu kalau kacamata misalnya gangguan penglihatan karena refraksi itu bisa juga diturunkan. Namun kembali lagi refraksi itu bisa juga karena multifaktorial. Jadi tidak hanya genetik saja tapi juga didukung dengan faktor-faktor di luar yang genetik ya. Ada beberapa penyakit lain terutama misalnya kelainan-kelainan retina yang diturunkan ya. Itu juga bisa diturunkan. Jadi tidak semua penyakit mata yang orang tuanya punya pasti diturunkan. Tergantung penyakitnya. Memang ada penyakit yang berhubungan dengan genetik. Oke, jadi memang ada tapi tidak semua gitu ya. Jadi memang ada penyakit-penyakit yang orang tuanya mengalami, kemungkinan besar anaknya mengalami. Tapi ada juga yang enggak. Mungkin kalau yang enggak ini sifatnya kayak habitual aja ya. Maksudnya kayak di rumah mau ngapa-ngapain mungkin kurang makan, gizi juga dan lain sebagainya sehingga akhirnya pengaruh ke kesehatan mata. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah ini, masalah buta warna. Jadi ini sering banget juga kalau kita googling dok, buta warna itu hanya berisiko terjadi pada laki-laki atau anak laki-laki. Ini jadi takut nih orang tua yang mau masukin anaknya ke TNI sama Polri gitu kayak, aduh dari kecil harus diwanti-wanti. Waduh ini buta warna atau enggak? Hanya pada anak laki-laki atau sebenarnya sama aja risikonya pada anak perempuan juga gimana? Umumnya pada anak laki-laki. Jadi kita kembali lagi ke buta warna ya Mas Raden. Karena buta warna itu cukup luas ya. Jadi bisa yang didapatkan, artinya memang bawaan dari seseorang itu buta warna yang memang umumnya laki-laki. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan sekian persen kecil perempuan juga bisa. Karena ini terkait dengan genetik dan kromosom ya. Tapi juga ada yang didapat. Contohnya penyakit-penyakit mata yang bisa menyebabkan gangguan warna. Peradangan pada saraf mata, pada glaukoma itu juga menyebabkan gangguan dari warna. Jadi tergantung ya buta warna itu apakah didapat, apakah itu memang berjalan dengan adanya penyakit mata yang lain gitu. Oke, jadi memang ada banyak faktor lah ya kalau kita ngomong. Meskipun hanya pada anak laki-laki banyaknya tapi ada ya sekian persen pada anak perempuan gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat dok. Nah ini dia, pink eye. Ini udah kayak nama penyanyi ya, pink ya. Pink eye ini hanya menyerang anak-anak. Pink eye itu maksudnya kayak seperti apa ya? Kayak mata merah karena iritasi atau gimana sih atau gimana? Iya, pink eye itu sekarang lagi cukup famous ya. Kalau saya lihat pink eye itu kayak ada satu istilah yang baru yang lagi happening ya. Jadi pink eye itu sebetulnya kemerahan mata pada anak. Ya, kemerahan mata itu bisa disebabkan karena peradangan bisa, ya, alergi bisa, infeksi juga bisa. Jadi sebetulnya pink eye itu ditujukan untuk mata yang warnanya sedikit merah ya. Dan itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti tadi ya, bisa peradangan, bisa infeksi, bisa juga karena dry eye. Anak-anak screen time-nya terlalu panjang, tidak berkedip-kedip. Nah, itu juga bisa menyebabkan pink eye gitu. Jadi cukup luas ya Mas Raden. Intinya adalah warna kemerahan pada mata anak. Oke, jadi tidak hanya bisa menyerang anak-anak ya dok ya, dewasa juga bisa berarti? Atau karena screen time orang dewasa juga kan mungkin tinggi juga tuh? Ya betul, sekarang lagi cukup tinggi ya mata kering ya. Karena begitu melihat handphone ataupun ya gawai ya, ngeliat gawai sekarang bahasa Indonesia gawai, ataupun ngeliat komputer, kita lagi asik lupa berkedip. Ternyata berkedip itu menjadi kebutuhan. Kalau kita tidak berkedip, matanya jadi kering. Ada ya orang yang kayak screen time banget ini sampai lupa kedip ya? Ada, apalagi kalau ngeliat tabel-tabel. Oh iya, ngeliat angka-angka, ngeliat tulisan-tulisan. Harus bener-bener kayak matanya difokusin banget ya? Betul. Oke, dok, kita lanjut yang terakhir. Nah ini yang banyak akhirnya orang jadi worry ya, terutama orang tua ketika kayak ke dokter terus disarankan sama dokternya kayaknya anaknya perlu pakai kacamata. Karena kalau nggak mungkin prestasi anaknya nurun gara-gara nggak kelihatan banget di papan tulis dan lain sebagainya. Akhirnya disarankan pakai kacamata. Tapi banyak orang tua yang worry nih dok, kayak dok kayaknya kalau saya pernah dengar sekali anak ini pakai kacamata di usia yang masih muda
maka seumur hidup dia pasti akan pakai kacamata. Aduh, saya gimana ya dok ya, itu gimana dok? Ya, jadi memang kacamata jadi cukup perhatian ya. Sekarang anak-anak sudah menggunakan kacamata di usia yang sangat dini. Tuh. Jadi sebetulnya memang kacamata itu alat bantu untuk penglihatan. Kalau tidak menggunakan kacamata, maka fokusnya tidak sampai ke saraf. Ya, karena bentuk bola matanya. Sehingga sangat penting menggunakan kacamata supaya apa yang dilihat anak itu bisa sampai ke saraf. Apakah itu berpakai terus kacamata sampai panjang, apakah seumur hidup? Mungkin saja, ya. Karena kembali lagi, selama itu tidak sampai ke saraf, membutuhkan kacamata yang membantu memfokuskan bayangan pas di saraf, gitu. Nggak usah khawatir anak-anak menggunakan kacamata. Kalau enggak nanti akan lebih berat lagi. Jadi nanti akan masuk ke topik yang berikutnya yaitu mata malas, gitu. Kalau nggak menggunakan kacamata, tidak dibiasakan melihat gambar secara jelas, itu akan membuat matanya menjadi tidak berfungsi secara optimal dan akhirnya ya mundur. Sarafnya tidak terstimulus untuk melihat secara jernih atau secara baik. Nah, itu akan menyebabkan mata malas. Tapi kalau akhirnya kayak dipaksakan sama orang tua, kamu harus lihat ambil treatment sana sini, kalau pun akhirnya udah ngenain saraf ya susah ya dok ya? Karena gini ya, orang tua tuh sering kali akan menyampaikan ke dokternya gini, dok, kasihan dok, masa udah umur masih kecil gini kacamatanya udah tebal, kasihan gitu. Lebih kasihan kalau nggak dikasih. Karena itu akan berprogres, itu akan membuat mata menjadi lebih lemah lagi sarafnya untuk melihat. Jadi jangan dikasihani, tapi kita support. Ini bukan sesuatu penyakit yang kita perlu kasihani, tapi kita perlu support. Dengan kacamata, anak ini akan melihat dengan baik. Akhirnya kembali lagi ke prestasi sekolah. Banyak anak-anak yang tidak ketahuan ya. Mereka juga bingung mendeskripsikannya bagaimana mata buram. Akhirnya di sekolah maju mundur lihat papan, membacanya sampai nempel sekali dengan bukunya. Atau yang lebih ini lagi kalau anaknya aktif, dia gangguin teman-temannya. Jadi gurunya melihat ya anak ini kok kayaknya aktif banget ya, terus sering ganggu teman-temannya. Padahal bukan karena dia mau begitu, karena dia tidak nyambung dengan situasi kelas akibat dari gangguan penglihatannya gitu. Dan kadang-kala juga anak-anak itu tadi dokter Siska sebutkan, mereka itu nggak ngerti dengan kondisi yang terjadi dan nggak bisa menyampaikan ke orang tua. Yang taunya orang tua adalah kamu nggak bisa nyerap pelajaran dan lain sebagainya. Gitu. Padahal mungkin ada masalah gangguan penglihatan pada si anak gitu ya. Oke, jadi kalau ada kacamata dipakai, sifatnya bukan ngasihani anak gak pakai kacamata, tapi membantu anak untuk melihat lebih optimal gitu dok ya. Oke, thank you dok sudah terjawab. Nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ngomongin mata malas pada anak ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar mata malas pada anak. Penyebabnya apa, gejalanya apa, screeningnya gimana, dan penanganannya gimana. Nah, kalau Anda punya pertanyaan, mungkin Anda melihat anak-anak kayak, ini matanya kok kayak gimana gitu ya, ada masalah dan mungkin ada baca-baca kayak ini menuju ke mata malas, boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Siska Kuswidiati SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, Dr. Siska, kita lanjut lagi ya. Sebelum kita ngomongin mata malas, sebenarnya kan kita sebagai orang umum nggak ngerti ya ketika brojolin anak, ngelahirin anak gitu ya, either sesar ataupun normal, itu kita bisa ngelihat nggak sih anak ini matanya sehat atau nggak sehat? Karena kan kadang-kadang ya mata anak-anak kan masih kecil banget kebukanya, itu bisa mengidentifikasi atau kayak dari kandungan pun sudah bisa terdetek bahwa mata anak ini ada potensi gangguan gitu dong. Ya, sebetulnya kalau pada bayi ya, pada bayi baru lahir itu penglihatannya buram. Karena matanya masih kecil, jadi tidak fokus untuk melihat. Hanya pada waktu lahir kita bisa lihat secara umum ya, apakah bayinya menangis dengan kencang ya, lalu apakah bayinya ini cukup bulan, apakah bayinya cukup untuk beratnya. Karena pada bayi prematur itu punya potensi terjadinya kelainan mata karena prematurnya ya. Jadi karena prematurnya sehingga matanya tidak siap untuk pembentukannya dengan
baik ya, berbeda dengan mata anak-anak yang atau bayi-bayi yang lahirnya secara normal. Jadi dari bayi kita bisa lihat apakah anak ini dengan cahaya bereaksi atau tidak, ya. Jadi hanya cukup sampai itu. Nanti berkembangnya usia 2 bulan, 4 bulan sudah mulai bisa dililing. Artinya bisa mengikuti, bisa menatap wajah mamanya ya. Jadi respon suara gitu ya. Ya, respon suara atau respon terhadap objek-objek yang warnanya cerah-cerah. Itu tapi udah clear atau belum? Itu masih belum. Jadi dia masih hanya mengikuti objek. Tapi itu adalah respon yang positif. Kalau kita lihat anak ini sudah bisa ngikutin objek dengan baik, artinya sudah respon positif. Nanti setelah usianya 1 tahun udah lebih baik ya, udah lebih aktif ngelihatnya dan ngelihatnya juga lebih jelas. Nah setelah usia 3 tahun kita udah bisa lakukan pemeriksaan dengan menggunakan gambar-gambar. Jadi bisa lihat gambar-gambar, kita bisa periksa secara objektif ya, sejauh mana matanya penglihatannya ini lebih jelas ya, apakah dia ada gangguan penglihatan atau tidak. Nah jadi memang ada tahapan-tahapan, jadi tidak dari lahir langsung lihatnya jelas, tidak. Tapi ada tahapan-tahapan mengikuti bentuk dari bola mata. Oke, agak serem juga ya kalau lahir baru brojol terus tiba-tiba dia bisa ngeliat kanan kiri, serem juga ya dok ya. Oke, ada tahapannya lah gitu ya. Nah kalau mata malas ini kan mungkin untuk sebagian orang tidak begitu populer ya, maksudnya kayak mata anak itu kayak ya minus, harus pakai kacamata dan lain sebagainya, ngeblur gitu pandangannya, bias. Nah ini kalau mata malas, ini definisi malas ini seperti apa matanya gitu? Mata malas itu sekarang cukup umum ya, sering sekali pasien datang gitu ya, bawa anaknya bertanya, dok, anak saya ini mata malas nggak sih dok? Jadi sebetulnya sudah istilah yang dikenal masyarakat luas ya, udah istilah umum yang juga disebutnya sebagai lazy eye. Ya. Jadi lazy eye itu adalah kemampuan penglihatan yang tidak optimal dari anak-anak ya, bisa juga sampai dewasa. Jadi kemampuan penglihatan tidak optimal yang disebabkan oleh beberapa hal. Ya, tapi pada intinya adalah memang stimulus penglihatannya yang kurang baik. Contohnya misalnya anak-anak harusnya menggunakan kacamata. Jadi selama ini tidak menggunakan kacamata, penglihatannya tidak terstimulus dengan jernih. Sehingga itu membuat kemampuan sarafnya jadi mundur. Akhirnya kita harus lakukan terapi, tapi nanti akan bisa membaik ya. Atau misalnya dari lahir sudah ada katarak misalnya. Jadi pada bayi-bayi lahir itu ada yang sudah mengalami katarak, dinamakan sebagai katarak kongenital. Dengan adanya katarak itu kan berarti kejernihan penglihatannya terganggu. Betul. Lensanya keruh. Jadi karena dia tidak bisa melihat dengan jelas akibat tertutupnya lensa, akhirnya matanya fungsinya juga mundur. Sarafnya tidak tereksitasi, tidak terstimulus dengan baik. Atau bisa juga kanan jomplang, kanan kirinya beda. Contohnya, misalnya yang kanan minus 13, yang kirinya minus 3. Itu kan jauh sekali ya. Kalau berbeda 3, otak kita masih bisa menyatukan gambar. Tapi kalau jauh sekali, itu salah satunya buram. Sehingga yang penglihatan yang jauh ini, mata yang paling buram yang akan dibuat supaya dia tidak mengganggu mata yang jelas ngelihatnya. Akhirnya muncullah juling. Karena tidak terpakai dengan optimal, akhirnya dia lihatnya tidak di sentral. Jadi dia posisinya jadi juling. Atau yang terakhir yang menyebabkan mata malas adalah mata juling. Karena tidak adanya penggabungan gambar gitu. Jadi mata kanan dan kiri berbeda gambarnya sendiri-sendiri. Akhirnya salah satu matanya akan dibuat, ya itu mekanisme tubuh ya, dibuat untuk ya sudahlah nggak usah dipakai gitu. Akhirnya mata yang tidak dipakai itu akhirnya penglihatannya jadi mundur seperti itu. Jadi mata malas banyak penyebabnya ya, tapi sekiranya 4 itulah yang paling sering. Oke, tapi gini dok, kalau mata juling kan kelihatan ya, maksudnya secara langsung kita lihat ini anak ini matanya juling gitu. Tapi kalau untuk anak yang mata malas, lazy eye ini, dia secara fisik langsung kelihatan nggak sih, orang kayak bertemu kan langsung kayak notice anak ini juling gitu ya. Tapi kalau mata malas dia kelihatan ada kalau kayak atau matanya gini gitu atau gimana? Biasanya tidak aktif ya. Kalau dia penglihatannya nggak jelas, seperti anak dengan minus tinggi gitu. Dua-duanya minus tinggi, minus 10 misalnya kanan kirinya, dia nggak aktif. Dia akan lebih banyak pasif, tidak banyak beraktivitas. Tapi kalau kita kasih kacamata, akan mulai dipulihkan kembali. Memang tidak sepenuhnya 100%, bertahap ya. Dari yang tidak lihat
akhirnya bisa melihat 100% itu melalui tahapan. Sehingga memang perlu observasi yang cukup intensif karena kita akan mulai memberikan terapi kacamata secara bertahap. Lalu bisa juga mata malas itu menyebabkan mata jadi juling karena yang tadi ya matanya tidak terstimulus dengan baik, akhirnya dia posisinya tidak di tengah gitu, posisinya bisa keluar atau ke dalam, itu kelihatan. Nah seringkali memang orang tua datang dengan anaknya, dok mata anak saya kok juling ya dok gitu. Pas kita lihat ternyata memang ada kelainan refraksi yang kalau kita lakukan koreksi akan membaik. Atau yang kemungkinan yang lain adalah yaitu anaknya yang tidak terlalu aktif ya, karena penglihatannya yang terganggu gitu. Oke, tapi gini dok, kalau tadi kan dokter Siska menyebutkan, ada gangguan penglihatan yang penglihatannya jadi nggak optimal gitu ya. Terus kemudian dibantulah dengan kacamata gitu. Nah berarti sebenarnya yang paling membedakan banget secara signifikan antara mata malas dan mata anak ini minus itu gimana dok? Untuk membedakan, atau memang mata malas bisa dimulai dari mata yang minus atau gimana? Betul, mata malas bisa disebabkan dari mata minus. Atau bisa juga karena minusnya yang berbeda kanan dan kiri. Kalau karena minus ya itu ya nggak cuman karena anaknya tidak aktif ya, tapi juga berpengaruh pada prestasi belajar dan lain-lain. Karena kalau dilihat loh kok tidak optimal ya dikasih kacamata, dok kok dikasih kacamata masih ini ya dok matanya nyureng-nyureng gitu ya. Ya nyureng-nyureng karena dia nggak kelihatan ya. Atau misalnya dok anak saya tuh ya kalau baca tuh sampai nempel bukunya gitu. Atau dok anak saya nggak bisa mengikuti kegiatan di sekolah. Kadang dibilang sama gurunya anaknya kurang ya bu. Tapi bukan kurang intelektualnya tapi kurang penglihatannya. Jadi itu yang merupakan gejala ya. Tapi ada juga yang tadi berbeda kanan dan kirinya itu. Sehingga yang satu matanya lari-lari gitu. Jadi matanya seperti juling. Nah itu kita bisa lakukan koreksi nanti akan membaik. Oke, tapi kalau ngelihat tadi penjelasan dokter, sebenarnya ngomongnya kayak baca deket di sekolah kurang prestasi dan lain sebagainya karena mungkin masalah mata. Berarti apakah ini prevalensinya lebih banyak muncul pada usia-usia masuk sekolah atau sebenarnya di usia-usia awal juga bisa mulai mata malas ini muncul? Iya, pada usia awal juga bisa. Contohnya tadi ya, pada bayi yang lahir katarak ya. Kalau tidak notice atau tidak diketahui ya berlanjut dan baru dioperasi sekitar umur anak-anak, itu matanya dia akan bergerak terus. Jadi namanya nistagmus. Matanya tidak bisa diam karena dia mencari posisi yang paling lihatnya jelas, tapi kan itu tidak terwujud saat itu karena memang selama ini dia stimulus penglihatannya kurang. Lalu yang berikutnya juga kalau pada anak-anak atau pada bayi ya itu ya paling sering sih karena katarak ya. Tapi kalau usia mulai dari anak-anak udah mulai kelihatan ya, lebih banyak kita sebetulnya observasi. Orang tua biasanya memperhatikan gitu, memperhatikan bagaimana anak-anak ini bersikap. Misalnya nonton TV nempel-nempel ya, atau misalnya anaknya lebih banyak gini nyureng-nyureng, matanya micing-micing. Nah itu juga akhirnya orang tua lihat nih kok ada yang berubah gitu, atau mungkin dengar dari orang lain. Nah ini jadi PR-nya orang tua juga ya dok ya, jangan kayak kenapa nih anak gak berprestasi, kenapa anak ini nontonnya deket-deket malah dimarahin, dek jangan nonton deket-deket, mama juga mau nonton, jangan gitu ya. Berarti ada sesuatu dengan matanya. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya, masalah pengobatnya seperti apa penanganannya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar mata malas pada anak. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Siska Kuswidiati SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, kalau akhirnya kayak orang tua udah mulai notice nih dok, ini kayaknya tadi yang disebutin Dr. Siska ada di anak saya nih gitu ya. Ini kayaknya berujung pada mata malas. Ada nggak penanganan pertama yang bisa dilakukan oleh orang tua atau nggak bisa kalau udah teridentifikasi kayaknya ciri-cirinya udah mirip harus langsung dibawa ke dokter? Betul, harus dibawa ke dokter. Nanti di dokter akan lakukan pemeriksaan. Yang pasti lakukan pemeriksaan adalah tajam penglihatan anak.
Jadi sejauh mana anak ini bisa melihat secara detail. Ya, jadi ada ukuran-ukurannya. Kita bisa menggunakan papan yang ada ukuran hurufnya dari yang paling besar. Ya, kalau masih ingat ya. Iya betul. Dari huruf paling besar sampai huruf kecil, atau mulai pakai computerize ya. Jadi ganti-ganti gitu gambarnya. Nah, bisa kalau pada anak-anak yang udah sekolah ya, mereka sudah mengenal huruf, sudah mengenal angka. Tapi kalau anak-anak yang lebih kecil, misalnya umur 3 tahun, 4 tahun, lebih banyak menggunakan gambar. Yang penting kita bisa lihat apakah anak ini bisa melihat dengan baik. Artinya sejauh mana. Kalau penglihatannya baik, berarti kita cari penyebab yang lain apa gitu. Yang paling sering kita akan lihat dulu tajam penglihatannya. Kalau memang ada gangguan koreksi kacamata ya kita berikan kacamata. Kalau misalnya memang ada gangguan yang lain, kita harus tangani. Pada prinsipnya mata malas itu kita harus tangani penyebabnya apa dulu. Kalau misalnya ada juling ya kita koreksi julingnya. Kalau memang ada gangguan karena kacamata ya kita perlu beri kacamata gitu. Oke, jadi intinya karena satu kondisi tertentu bisa menyebabkan mata malas. Atau sebenarnya gini dok, kan mungkin ada orang-orang ya tadi itu sifatnya komorbid ya, penyakit apa, kondisi kesehatan seperti apa akhirnya berujung pada mata malas. Nah kalau dibalik juga gitu, dari mata malas apakah bisa juga menyebar ke yang lain, komplikasi gitu atau gimana dok? Bisa? Tidak, jadi mata malas itu sebenarnya end result ya. Jadi adalah hasil dari stimulus yang tidak optimal pada saraf mata kita. Penyebabnya macam-macam, yang tadi ada katarak mungkin pada usia bayi baru lahir, ada juga misalnya karena juling, maka kita harus koreksi julingnya, ada juga karena gangguan penglihatan akibat refraksi yang perlu kacamata, kita berikan kacamatanya gitu. Atau mungkin kanan kiri jomplang penglihatannya, akhirnya kita perlu cari alternatif lain, misalnya menggunakan kontak lensa supaya ukuran yang dipasang sesuai dengan kebutuhan anaknya gitu. Oke, kalau masalah grading dok, kan ada nggak yang kayak karena komorbidnya lumayan dahsyat gitu ya, jadi gradingnya pas diperiksa itu udah tinggi banget. Berarti kayak mungkin jomplang ya, yang satu 13, yang satu 3 gitu. Atau ada grading yang awal-awal kayaknya ini memang akan menuju ke mata malas tapi belum parah banget gitu. Tidak ada gradingnya. Tidak ada gradingnya. Namun memang kalau kita lihat ya penyebabnya paling sering adalah karena ya gangguan refraksi. Nah kalau kita melihat gangguan refraksi yang satu misalnya udah -1 nih, yang satu -4, ini ada kemungkinan akan berlanjut. Ya, yang satu mungkin naiknya sedikit, yang satunya naik sedikit tapi tetap tidak imbang. Kanan kirinya nggak imbang. Betul. Nah yang paling sering saya jumpai itu ya mereka nggak tahu kalau mereka sebetulnya kedua matanya tidak sinkron penglihatannya. Jadi karena yang satunya penglihatannya bagus, jadi nggak notice atau tidak memperhatikan ternyata mata yang satunya sebetulnya lemah, tidak melihat dengan jelas. Nah itu biasanya kita jumpai pada orang-orang yang lebih dewasa ya. Gitu. Oke. Nah kalau sekarang untuk pemeriksaan udah ya, maksudnya kayak udah tahu bahwa ini menuju ke mata malas gitu. Nah sekarang penanganannya seperti apa? Apakah case by case kayak tadi ada yang jomplang atau karena masalah yang lain mata juling gitu dok? Tergantung kasusnya apa. Jadi kalau memang kita tahu apa penyebabnya, maka kita perlu tangani penyebabnya. Karena ini sebetulnya kan akibat dari suatu sebab. Oh betul. Jadi ada suatu penyebab yang akhirnya berakibat dengan mata malas. Diharapkan setelah kita tangani penyebabnya, mata malasnya akan membaik. Contohnya misalnya menggunakan kacamata ya, atau misalnya tindakan operasi kalau pada yang katarak pada usia-usia kongenital, jadi pada usia bayi lahir ataupun usia anak-anak misalnya itu perlu dioperasi katarak. Atau misalnya juling ya kita tangani dengan kacamata prisma namanya, supaya matanya disinkronkan dulu nih kerjanya satu sama lain gitu. Atau misalnya tindakan operasi untuk membenahi supaya posisi matanya sejajar. Jadi tergantung ya. Tergantung. Oke. Kalau dimulai dari kacamata, berarti kalau kaca malas penanganannya dengan kacamata, berarti ini mungkin erat kaitannya dengan tadi mitos fakta ya. Berarti dia akan selamanya pakai kacamata untuk membantu mata malasnya bekerja secara optimal? Iya. Jadi kalau sudah berkacamata, mata malasnya bisa kita tinggalkan nih karena dia udah membaik. Gitu. Jadi kalau dia misalnya ada gangguan penglihatan karena refraksi ya, karena membutuhkan kacamata, kalau udah dikasih kacamata penglihatannya bisa 100%, artinya dia udah membaik gitu. Jadi mata malasnya sudah hilang. Nah sekarang what to do ke depannya ya. Jadi dengan berkacamata dia penglihatannya akan lebih baik, maka dia akan berkacamata untuk seterusnya sampai memang usia tertentu. Misalnya contohnya pada anak-anak ya hipermetropia, usia anak-anak ya, matanya kan bola matanya masih kecil. Kadang dia bisa berubah
ya. Atau misalnya yang tadinya minus, dia minusnya akan bertambah gitu. Jadi tetap harus dievaluasi, tetap harus lakukan pemeriksaan ya untuk secara umum ya. Apakah penglihatannya tetap membaik dengan ukuran yang ada atau perlu kita koreksi kembali? Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ya. Ini dari Ibu Lia nih dok. Dok, anak saya terlahir dengan kondisi mata normal, sekarang usia 7 tahun. Tapi tuh dia suka banget main gawai. Terus beberapa kali saya sempat lihat kok matanya kadang nggak sinkron. Maaf, kayak agak juling gitu. Nah, apa banyak main gadget bisa menyebabkan mata juling dan mata malas? Dok, saya ada baca di internet kok katanya bisa sampai buta. Waduh, serem banget. Terima kasih. Bu Lia, gimana nih dok? 7 tahun. Pertanyaannya agak horor ya. Iya dok. Tapi ini kan sebenarnya mewakili banyak orang tua yang kadang-kala kayak, aduh anak sedikit sakit aja udah pikirannya pasti parno kan gitu. Apalagi kayak untuk newbie parents yang baru pertama kali punya anak dan ada masalah sama anak, pastilah itu kayak dunia tuh runtuh gitu. Nah gimana nih dok? Ya kalau pada saat ini ya, orang tua itu bingung ya, karena anaknya ngeliat gawai terus. Iya, ini kayaknya banyak orang deh. Ada yang beralih lagi, transisi baru nih. Apa tuh? Anaknya bingung ngeliatin papa mamanya ngeliatin handphone terus. Mereka suka bilang nanti matanya bisa katarak loh, bisa rusak gitu. Betul. Jadi kayak kekhawatiran semua orang ya, karena memang sekarang sudah teknologinya udah maju banget. Jadi memang kalau misalnya anak-anak ngelihat menggunakan gawai, itu tidak bisa diatur jaraknya. Ya, karena dia asik kan. Berarti kalau dewasa ada aturannya juga? Sebenarnya semua ada aturannya. Jarak baca. Nah ini menarik nih. Iya, jarak Gimana baca. Aturannya? Aturannya kita sesuai dengan fontnya, dengan jarak baca yang normal sekitar 33 cm. 33 cm. Ya. Jadi kita misalnya 33 sampai 40 cm. Nah, jadi kalau misalnya dia baca itu awal-awal kan jauh. Lama-lama tangan pegel juga ya. Betul. Akhirnya mulai deket, tiduran enak nih, deket lagi. Nah, ketika melihatnya sangat dekat, mata yang tadi yang lihatnya sejajar jadi agak lebih begini. Oh iya. Karena mata kita semakin dekat, kita matanya jadi makin begini. Makin ke arah dalam, yang namanya konvergensi. Jadi kedua mata saling mendekat. Karena itu memang mekanisme tubuh kita saat melihat dekat ya. Otomatis ya? Iya, dia akan melihatnya dekat. Nah, sehingga kalau ngelihatnya sangat dekat, maka matanya akan kelihatan juling arah ke dalam gitu. Oh iya, karena dia fokus. Makanya kalau kata dulu ada main kayak juling-julingan gitu ya pemirsa nih. Kayak gini kan gak juling, terus kayak satu gini. Nah gitu iya, karena itu kan makin dekat makin matanya agak ke arah dalam gitu. Nah kalau terus-terusan pada anak-anak dia akan spasme, modelnya jadi begini terus gitu. Nah hati-hati, jadi memang kalau melihat kita anak-anak menggunakan gawai ya, kita perlu batasi waktu tentu. Karena melihat gawai terus-menerus juga tidak baik ya. Secara sosial juga dia terganggu, karena dia hanya lebih sibuk dengan gawainya. Betul. Ya, jadi lebih baik kita batasin untuk lihat gawainya. Batasi dengan posisinya, karena posisi terlalu dekat juga akan mengganggu penglihatan. Dan kita perhatikan juga ketika dia lihat gawai jangan sampai lupa berkedip. Ya, jadi anak-anak kalau kasihkan lihat gawai itu matanya jadi pink eye jadinya. Ya, tadi ya kita bahas. Pucek gitu ya, jadi matanya nggak nyaman gitu. Nah, jadi kita perlu batasin itu, namun komitmennya juga dari orang tua. Jadi anaknya kita batasin, pas anaknya nggak pakai gawai, kita hanya yang lihat gawai. Nah itu kita harus berkomitmen juga. Jadi memang yang paling penting quality time ya, quality time sama keluarga. Nah itu tadi yang terakhir dok, bisa nyebabin mata buta nggak pada anak? Ini kan serem banget. Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Tidak akan menyebabkan mata buta, tidak. Bisa menyebabkan mata buta bukan karena gawai, tapi karena penyakit lain yang memang sudah ada dalam anak itu. Oke, tapi kalau dikaitkan dengan mata malasnya gitu ya dok ya. Bukan kasusnya Bu Lia ya, masa ketika secara umum gitu ya. Oh ya, terima kasih Bu Lia, semoga bisa menjawab ya. Kita lanjut lagi. Tapi kalau akhirnya kayak, ini kan hubungannya pasti ada dengan saraf dong dok gitu. Nah kalau akhirnya saraf, let's say kayak tidak tertangani dengan baik, akhirnya kan sarafnya lama-lama jadi nggak produktif ya, jadi nggak optimal. Ya ibarat kata kita tubuh nggak kerja kan lama-lama bukannya sama sehat malah tambah sakit. Itu bisa paling fatalnya apa dok? Saya ambil contoh ketika bayi lahir ada katarak ya, terus mungkin keluarganya tidak terlalu memperhatikan ya. Nah itu matanya dia akan terus bergerak yang namanya nistagmus gitu ya. Dan itu akan dibawa terus mata yang bergerak itu. Jadi itu salah satu contoh mata malas yang tidak teratasi dengan purna ya. Tapi ada mata malas yang memang kita bisa atasi dengan baik. Contohnya yang tadi ya, kelainan refraksi, diberikan kacamata itu bisa sampai baik.
bisa sampai 100% penglihatannya. Kalau jomplang kanan dan kiri ya mungkin koreksinya nggak bisa kacamata. Karena kalau kacamata itu maksimal cuma 3, Mas Raden. Kanan kiri hanya maksimal 3. Jadi contohnya nggak bisa jauh ya? Nggak bisa. Karena bentuk bayangan yang diterima otak berbeda. Karena terlalu berbeda gitu. Kalau kacamata kan ada jarak. Dari kacamata ke mata tuh ada jarak. Nah, kalau mata malas dia 10 dan 3 kan udah 7 tuh, nggak bisa. Iya. Berarti bukan kacamata solusinya? Bisa sih kacamatanya, tapi tidak bisa full maksud saya. Jadi kanan kirinya, ya misalnya satunya 3, berarti yang kanan maksimal 7. 6. Jadi kalau lebih dari itu, pakai kontak lensa lebih baik. Namun, kembali lagi, kalau pada anak-anak, pengawasannya dari orang tua. Gitu. Masih anak-anak berarti memang PR-nya orang tua juga ya. Betul. Harus komitmen ke anak dan juga komitmen ke diri sendiri. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Gak keras udah segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar mata malas pada anak. Masih bersama dengan Dr. Siska Kuswidiati SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, ini gimana ngomongnya ya? Mewakili emak-emak di luar sana ya, karena concern dan cinta kasih mereka kepada anaknya. Jadi kadang-kala tuh pertanyaan ini mungkin sering muncul. Dokter sering mendapatkan pertanyaan ini dari orang tua. Dok, oke anak saya matanya minus gitu ya. Ini kan penyakit, betul ya dok ya? Nah, di mana-mana yang namanya penyakit, pasti ada obatnya dong dok. Berarti kalau diobatin, nggak sampai mata malas, justru anaknya minusnya berkurang gitu. Itu kan jadi kayak, lah kalau pakai kacamata diidentifikasi sebagai mata malas, minusnya terus bertambah, gunanya pengobatan apa dong dok? Itu kan pasti banyak pertanyaan orang tua yang nggak mungkin tahu tentang dunia medis. Gimana tuh dok? Ya, ada juga ya ceritanya ya. Seorang anak nih, setelah kita periksa harus menggunakan kacamata, orang tuanya nggak mau. Karena ini anak udah saya prospek ke depannya akan jadi ini jadi ya. Itu gitu ya. Aduh. Dan itu nggak boleh berkacamata dok gitu. Ya sebetulnya gini, kacamata itu kan alat bantu karena memang bentuk bola matanya yang menyebabkan titik fokus penglihatan tidak pada saraf. Contohnya pada mata minus ya, mata minus itu bola matanya lebih panjang daripada normal ya. Atau mata plus yang kalau orang bilang mata orang tua plus, nggak juga. Pada usia di bawah 40 tahun ada mata plus. Itu juga? Iya, karena memang bola matanya lebih pendek. Sehingga titik bayangannya tidak jatuh pada saraf tapi di belakang. Itu bola mata panjang dan pendek itu secara genetik memang lahir seperti itu? Secara memang paketnya begitu. Paket lahirnya begitu. Oke. Jadi kalau dibilang itu suatu penyakit, tentu kita tidak bisa anggap itu sebagai penyakit. Tapi memang bentuk anatominya atau bentuk bola dari matanya dari lahirnya begitu. Hanya menjadi penyakit kalau muncul ada patologis lain atau penyakit yang disebabkan karena minus yang sangat tinggi gitu. Itu bisa menjadi penyakit. Tapi kembali lagi bahwa bola mata yang panjang dan pendek itu kan kita tidak bisa kita sembuhkan kecuali dengan tindakan, misalnya contoh di LASIK misalnya. Nah, selama itu tidak lakukan tindakan ya menggunakan kacamata akan membaik. Atau misalnya alat bantu lain, misalnya kontak lensa gitu. Hanya memang kontak lensa ini agak spesial ya. Harus dengan benar-benar komitmen menjaga higienis mata dengan baik, karena takutnya jadi malah infeksi gitu. Jadi harus ada komitmen untuk menjaga itu. Oke. Dok, semisal akhirnya udah penanganan nih ya, entah dia pakai kacamata kayak pakai tindakan yang lain lah gitu yang tadi sudah disebut kalau dokter Siska. Ada nggak kemungkinan mata malas itu di perjalanannya nanti itu malah bisa memburuk karena mungkin beberapa faktor yang lain eksternal gitu? Selama itu ditangani baik, tidak. Dia akan tetap terjaga dengan baik. Kecuali ada penyakit-penyakit patologis lain ya. Contohnya misalnya katarak yang tidak ketahuan nih gitu ya. Dari usia bayi nggak ketahuan sampai anak-anak matanya goyang-goyang terus nggak diem-diem ini. Nah itu memang sulit untuk dikoreksi. Tapi selama penyebab yang lain bisa dikoreksi akan membaik. Contohnya menggunakan kacamata ya untuk mata yang ngeliatnya tidak jelas, atau misalnya yang jomplang tadi ya kita koreksi dengan baik, atau misalnya dengan mata juling itu juga kita koreksi dengan baik. Itu akan membaik mata malasnya, tidak akan tambah buruk gitu. Tapi kalaupun akhirnya udah divonis mata malas dengan berbagai macam tindakan tadi, itu pasti akan terbawa sampai dewasa dok? Kalau dikoreksi membaik tidak. Jadi mata malas itu kan sebetulnya tidak itu berarti sembuh atau gimana?
artinya sudah dikoreksi dengan baik, artinya sudah ditangani dengan baik dan sudah tidak ada mata malas karena penglihatannya kanan dan kiri udah sama kuatnya. Contohnya misalnya gini, sebelum matanya dikoreksi dengan kacamata misalnya, kelihatan tulisan gede-gede. Oke. Ya kan? Kelihatan deket-deket gitu. Artinya sarafnya itu tidak optimal ngelihatnya. Tidak optimal melihat objek yang kecil-kecil tidak kelihatan gitu. Tapi setelah digunakan kacamata misalnya, objek kecil-kecil udah kelihatan, artinya penglihatan udah 100%. Artinya sudah membaik, artinya mata malasnya sudah membaik begitu. Jadi mata malas itu bisa sembuh kalau kita koreksi sesuai dengan kebutuhan masalahnya masing-masing. Sama halnya kalau mata juling, Dok. Berarti kan harus tangani dulu mata julingnya dong. Betul. Itu mata julingnya bisa, let's say, nggak juling lagi dan nggak ada mata malas lagi berarti. Iya, jadi kalau misalnya itu ini ya bolak-balik ya. Jadi misalnya mata malas bisa menjadi juling dan mata juling bisa menyebabkan mata malas. Kalau mata malas menjadi juling, contohnya karena dia melihatnya tidak jelas, ya ngelihatnya tidak fokus, maka dia matanya kemana-mana gitu. Jadi dia ke arah luar atau ke arah dalam, gitu ya. Jadi matanya kalau orang tua ngelihatnya, dok mata saya kenapa ya? Kok ngelihatnya kayak nggak fokus, ngelihatnya tuh nggak di tengah dok. Kadang lagi baca ngelari dia keluar gitu. Nah itu sebetulnya karena ada sesuatu. Atau memang matanya juling. Jadi memang matanya juling, entah juling ke dalam atau juling keluar. Nah itu memang bawaannya juling dan kita lakukan koreksi bisa membaik penglihatannya. Oke, jadi apapun kondisinya segera periksakan. Kalau ada ngeliat kayak ada sesuatu deh sama mata anak saya, harus segera periksa gitu ya. Langsung bisa ketemu sama dokter Siska lah ya. Terima kasih dokter Siska. Hari ini kita banyak dapat pengetahuan seputar kesehatan mata anak supaya mata anak kita juga nggak mengalami mata malas. Terima kasih dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi. Ya, terima kasih Mas Raden, terima kasih pemirsa semuanya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan dokter Siska. Semoga bermanfaat ya secara Demanda Summit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan mata Anda dan mata anak Anda. Sampai jumpa. Terima kasih dok.